Di sini saya akan menjelaskan contoh soal nomor 20, rangkaian listrik paralel dengan sumber AC. Di sini adalah gambar rangkaian RL paralel dengan sumber AC, yang di mana soalnya berbunyi jika R1 sama dengan 1 ohm, R2 1,2 ohm, R3 2,2 ohm, L1 sama dengan 0,5 mA, L2 sama dengan 1, dengan sama dengan 1000 sin, 100 sin 2 pi 50 T. Tentukan tegangan R3 pada switch S yang ditutup pada keadaan awal arus mengalir nol. Jadi di soal ini diketahui bahwa E-nya adalah 100 sin, F-nya 1000 Hz, atau W sama dengan 113 314,16, L1 6,7 H, L2 11,7 H, R1 sama dengan 6,7 ohm, R2 11,7 ohm, R3 15,7 ohm. Jadi kita yang pertama-tama, selanjutnya yang pertama-tama kita lihat dulu arus arus loopnya. Kita balik sebentar. Jadi di soal ini memiliki dua arus loop. Yang pertama ada I1, I2. Yang I1 ini atau loop yang pertama ini arus itu melewati R1, L1, R2. Kemudian yang I2 ini uh, atau loop kedua ini melewati R2, L2, R3. Bentar. Kemudian kita akan buat nilai reaktasi induktif masing-masing induktor. Di rumusnya itu ada XL sama dengan WL. Jadi di sini ada SL1, SL2. Jadi pada W ini, yang W kita ketahui ini, kita akan kalikan dengan masing-masing R-nya, masing-masing L-nya. Jadi yang 13,14 ini dikali dengan L1, yang L1-nya itu 0,7, yang kemudian di yang SL2 ini sama dengan W L2 ini, atau 314,16 dikali 11,7. Jadi maka akan menghasilkan uh, perhitungan ini. Kemudian kan tadi loop satu I1, yang loop kedua I2. Jadi kita akan menghitung persamaan tegangan loopnya sesuai dengan hukum Kirchhoff tegangan. Jadi di sini yang E sama dengan I1 ini adalah perhitungan dari loop satu, yang dimana penurunan tegangan, sedangkan yang di bawah ini 0 sama dengan min I1 itu adalah loop kedua, yang dimana untuk menghitung jumlah tegangan di loop yang sama dengan 0 karena tidak ada sumber. Rumusnya itu adalah ini, adalah yang kita lihat di PPT ini. Kemudian kita bentuk persamaan matriksnya. Ini yang bagian di bagian bawah perhitungan uh, loopnya itu adalah persamaan dalam bentuk matriksnya. Jadi ini bisa kita lihat, ini adalah kedua persamaan yang dapat ditulis dalam bentuk matriks. Dan kemudian disubstitusikan akan menghasilkan perhitungan ini. Jika kita hitung akan menghasilkan perhitungan seperti ini. Kemudian ini kan I1, I2. Ini kan dari arus loop pertama, yang ini adalah loop kedua. Setelah dari kemudian ini ada yang I1, I2 ini adalah menyelesaikan persamaan menggunakan aturan Kramer. Jadi ini adalah rumus-rumusnya, perhitungannya.
Setelah perhitungan itu akan memperoleh hasil yang seperti ini. D sama dengan min 773.8458,66 plus C 125.298,16. Kemudian kita uh, selanjutnya kita hitung lagi I2 sama dengan 107 sama dengan 170 per min 773.858,66 plus J 125.298,16. Yang kemudian dari perhitungan di samping akan menghasilkan hasil yang seperti ini. Selanjutnya adalah menentukan tegangan pada R3. Karena arus I2, ya kita balik ke gambarnya. Karena arus I2 atau loop kedua melalui cabang R3 dan L2, maka tegangan pada R3 dapat dihitung dengan hukum Ohm. Yang dimana rumusnya itu adalah V R3 sama dengan I2 kali R3 sama dengan 0,00151 min 179 derajat kali 15,7, yang dimana akan menghasilkan hasil perhitungan VR3 T sama dengan 2,37 MV sin 2 pi 50 T min 179 derajat. Sekian, terima kasih. Tugas contoh nomor 20 dalam bentuk codingan Tony. Tujuan pengkodingan ini supaya dapat membuktikan bahwa rumus-rumus itu bisa disimulasikan ke dalam simulasi rangkaian RL paralel dalam metode OD. Di dalam perhitungan ini, di dalam codingan ini ada terdapat beberapa bagian. Yang pertama, dari 1 sampai nomor 3 merupakan import library-nya, yang dimana NumPy sebagai perhitungan matematisnya, kemudian di bawahnya itu matplotlib, plot, plt adalah membuat grafiknya, sedangkan oidance merupakan persamaan diferensial OD secara numerik. Yang kedua, yang selanjutnya adalah RS R1 sampai W sama dengan 2. Ini adalah eh, identifikasi parameter rangkaiannya, yang dimana R1 sampai R3 adalah resistor, L1 sampai L2 adalah induktor, E0 sama dengan 100, artinya itu E0 amplitudo sumber tegangan AC-nya sama dengan 100 volt. Nah, sedangkan F sama dengan 50 itu adalah frekuensi 50 Hz. Dan terakhir W atau omega sama dengan 2 dikali NP kali N kali Pi kali F. Maksudnya itu adalah rumus dari omega. 2 dikali F dikali 2 dikali Pi dikali F. Kemudian def di bagian ini merupakan fungsi sumber tegangan AC, di mana return I0 kali NP kali sin buka kurung W kali T tutup kurung itu uh, maksudnya itu adalah persamaan tegangan sinusnya. Rumus persamaan tegangan sinus. Kemudian kita lanjut ke bawah. Yang dari urutan 17 sampai 21 ini merupakan persamaan diferensial arus pada induktor. Yang dimana menggunakan hukum Kirchhoff dan induktansi.
L DI per DT sama dengan V min RI. Kemudian pada bagian 23 sampai 24 ya, itu merupakan kondisi awal dan domain waktu. Arus awal sama dengan 0A, waktu simulasi 0 second sampai 0,1 second, 1000 titik data. Nah, kemudian sol audience sampai P underscore F3 ini merupakan rumus menyelesaikan OD-nya. Nah, audiens menghitung solusi numerik pada I1 dan I2. Sedangkan di bagian bawahnya ini, ya, itu tegangan pada resistor R3. Dan kemudian yang paling terakhir itu adalah bagian dari plot hasil simulasinya. Ini akan menunjukkan simulasi jika di running. Oke. Nah, sekarang kita coba. Ini adalah hasil dari simulasi rangkaian RL paralel metode OD. Sekian itu saja yang saya sampaikan.